Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Oke, anak-anakku sekalian, ini hari kita masuk bimbingan klasikal dengan judul atau tema pada pagi hari ini, jurus ketiga, tumbuhkan resiliensi. Oke, sebelum kita masuk pada bimbingan klasikal tumbuhkan resiliensi, mari kita ice breaking sebelumnya supaya lebih semangat lagi pada proses pembelajarannya. Ya, sebelumnya saya persilakan berdiri semuanya. Bersahabat mendidik dengan tulus, ku akan jujur kembali produksi kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalan progresi, membangun kolaborasi dan menambah situasi. Berdiri dan kuat. Oke, silakan duduk kembali. Ya, materi tumbuhkan resiliensi. Kita menggunakan metode ARKA, aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Selanjutnya, ya silakan Kaila, baca dulu. Bisa dibaca? Ya. Selamat datang di Bukit Kayu. Nah. Sebagai pendekar, kali ini kamu akan belajar jurus tumbuhkan resiliensi. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman Hipsen akan lari. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Ya, oke. Jadi jurus ketiga ini kalau dalam jurus bimbingan konseling namanya tumbuhkan resiliensi. Oke, kita lanjut. Ya, selanjutnya Pak mau bikin lombanya. Tapi sebelum bikin lomba, kita buat kelompok dulu. Boleh? Jadi kelompoknya ada 3 kelompok. Oke, mulai berhitung dulu sampai 3. 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1. ya, oke. Silakan dibentuk kelompok. Di sini kelompok 1 yang hitungannya 1 tadi. Di sini kelompok 2 yang hitungannya 2. Di sini kelompok 3 yang hitungannya 3. Meja dikasih rapat saja. Mejanya dikasih rapat. Silakan pindah. Oke, langsung kasih rapi mejanya. Diatur. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat. Ya, jadi buat menaranya sekuat mungkin karena sebentar selanjutnya itu akan ada angin ribut yang menguji kekuatan menara Anda. Nanti ada teman Anda yang ditunjuk. Itu. Oke, boleh? Pak kasih waktu sekitar 15 menit paling lama. Boleh?
Ya, dimulai dari sekarang. Silakan. Ya, setinggi mungkin, dibikin setinggi mungkin. Contohnya bikin begitu ya. Boleh? Ya. Susun model begitu. Siapa yang lebih tinggi itu yang setinggi mungkin dan sekuat mungkin. Ya, pakai isolasi lagi kalau mau kuat. Silakan, sana minta isolasi situ. Bisa tak buka? Buka. Buka, Chan. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan jujur. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dan tulus, gunakan jujur. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Tujuh jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat, melangkah tepat. Tujuh jurus BK hebat, tujuh jurus yang akan ku ingat. Oke, selesai. Silakan ditinggalkan. Jangan lagi disentuh. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, oke. Pak minta setiap kelompok ada yang maju membuat angin ribut buatan. Setiap kelompok maju satu orang. Siapa? Kelompok satu siapa? Nanti Pak kasih tunjuk caranya. Kelompok satu? Ya, Tasma. Kelompok dua? Ya. Kelompok tiga siapa? Vicky kelompok berapa? Dua. Ya, sudah. Selesai. Sudah, silakan. Oke. Duduk sesuai tempatnya.
Oke, kelompok 3 Lasiha. Silakan maju. Setiap kelompok 1 orang perwakilannya. Silakan maju. Oke. Tasma ambil buku, setiap perwakilan kelompok ambil bukunya. Ambil buku, sudah. Oke, kelompok 1 Tasma, nanti angin ribut buatannya di kelompok 3. Kelompok 3 di kelompok 1 mana? Lasia mana? Ambil bukunya. Lasia di kelompok 2 saya. Ya, nanti saya di kelompok 1. Ya. Jadi jaraknya membuat angin ribut, jaraknya 1,5 meter diukur. Jaraknya 1 meter. Terlalu jauh. Maju lagi, masih maju. Maju. Ya, oke. Maju lagi sedikit. Maju lagi sedikit. Oke. Oke. Dimulai kelompok 1. Jadi angin ribut buatannya hanya 1 kali. Jangan dibikin. Nanti Pak perintah baru mulai kan? Ya, dimulai kelompok 1. Silakan Rehan. Ya, oke. Kenapa? Jaraknya. Ya, maju lagi sedikit ini ya, taruh. Oke, maju ya, oke. Ini Tasma maju sedikit lagi Tasma. Oke, boleh. Ya. Oke, Pak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Maju lagi, Lasia maju sedikit. Ya. Silakan. Kasih 1 kali, kasih kuat supaya bisa rubuh. Ya, yang. Oke, Pak hitung sampai 3. Ya, terserah bagaimana. Angin buatannya silakan. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Lanjut kelompok. Ya, diperhatikan dulu kelompok 3. Silakan kelompok 3. Pak hitung mulai. 1, 2, 3. Ya, ya, duduk, silakan. Duduk sesuai kelompok masing-masing. Silakan duduk. Ya. Duduk. Duduk sesuai kelompok, duduk. Duduk sesuai kelompoknya. Oke. Pak tanya dulu dari kelompok 1. Tadi waktu menara dibuat dan dibuatkan angin ributnya. Rubuh tidak menaranya? Tidak. Oke, kita masuk pada refleksi. Ketika menara kalian goyah atau bahkan roboh, bagaimana perasaan kalian? Siapa yang roboh dulu tadi? Yang roboh menaranya siapa? Kelompok 3. Oke, patahnya ini perasaan ini. Jadi ketika menara kalian goyah atau bahkan roboh, bagaimana perasaan kalian? Apa reaksi pertama yang muncul? Yang mewakili 1 orang, coba. Siapa? Ya, jadi pertanyaannya perhatikan depan. Ketika menara kalian goyah atau bahkan roboh, bagaimana perasaan kalian? Apa reaksi pertama yang muncul dalam diri atau kelompok? 1 orang mewakili. Iren, nah. Kaget. Ada yang lain? Sakit? Sakit hati. Tidak putus asa, tidak? Tidak. Oke, yang tidak roboh mana? Kelompok 2 dulu. Ya. Kelompok 2, bagaimana perasaan Anda ketika menara Anda kokoh dan kuat? Bahagia, apalagi senang? Bangga. Oke. Jadi ceria. Lanjut, kelompok 1. Tadi waktu dibuatkan angin ributnya, menaranya tetap kokoh.
Bagaimana perasaan Anda? Senang. Ada lagi? Terharu. Ya. Oke. Jadi tadi selanjutnya kita lanjut. Yang kedua, yang roboh menaranya, kelompok 3. Apa pelajaran paling berharga tentang daya lenting atau resiliensi yang kalian dapatkan saat berusaha bangkit dan membangun kembali puing-puing yang roboh tadi? Coba, Anggi boleh. Apa pelajaran yang paling berharga tentang daya lenting? Tetap tenang, jangan panik, berusaha. Itu kan? Ya, kelompok 2. Apa pelajaran yang paling berharga tentang daya lenting ketika menara Anda tetap kokoh dan kuat? Diajarkan sabar. Saling apa lagi? Kerjasama yang baik. Ya, oke. Selanjutnya kelompok 3. Apa pelajaran yang bermakna atau berharga tentang daya lenting atau resiliensi yang kalian dapatkan dari pembuatan tadi menara? Kerjasama, apa lagi? Kekompakan. Ya, oke. Yang ketiga, di luar permainan ini contoh pikirkan pengalaman dan kehidupan nyata baik sekolah maupun di rumah. Di mana kalian pernah merasa menara kalian roboh, bagaimana kalian merespon situasi itu? Satu orang setiap kelompok, perwakilan. Nih, yang roboh saja. Mana yang roboh tadi? Nah, bagaimana? Ya, kelompok 3. Ya, Rasia, silakan. Ya, bagaimana Rasia? Silakan. Tetap semangat, jangan mudah putus asa menurut Rasia. Dia bilang tetap semangat, jangan mudah putus asa. Oke, kita lanjut. Jadi apa itu resiliensi? Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres atau trauma yang dialami dalam hidup ini. Adalah kemampuan untuk beradaptasi. Kemampuan untuk beradaptasi, bertahan dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Jadi resiliensi itu kemampuan seorang untuk bangkit kembali dan pulih untuk beradaptasi, bertahan bahkan tumbuh lebih kuat. Paham? Oke, lanjut. Ya, mengapa daya lenting makin penting? Ya, karena kenapa? Jadi dikatakan di sini mengapa daya lenting makin penting? Agar apa? Gambar pertama apa? Banyak contoh-contoh gambar atau contoh-contoh pengalaman hidup seseorang ini sering diejek, tak punya ayah, anak SD di Banyuwangi tewas gantung di diri. Bayangkan hanya gara-gara daya lentingnya tidak ada, sehingga anak hanya gara-gara dibully bisa ganti diri. Ada juga contoh kedua, siswa SMP bunuh diri saat HP disita. Bayangkan hanya HP disita bunuh diri. Karena kenapa? Daya lentingnya itu tidak ada. Itu kan? Kemudian
tak tahan dibully. Sebagai anak yatim, siswa SD bunuh diri. Kenapa sampai diharuskan Anda mempunyai daya lenting yang kuat? Karena ini penyebab-penyebabnya. Jadi kalau daya lenting tidak kuat, bisa berdampak negatif, bahkan sampai bunuh diri. Lanjut. Jadi ada self awareness, emosional, ya. Kemudian semua sel resiliensi yang kita bahas hari ini hanya 2 yang Pak ambil. Ada grow mindset dengan fix mindset. Ada grow mindset dan fix mindset. Ada pola pikir bertumbuh tangguh sejak dalam pikiran. Lihat gambarnya itu A dan B. Perhatikan. Apa bedanya fixed mindset dan grow mindset? Fixed mindset bicara kesuksesan. Saya bisa sukses jika punya bakat. Grow mindset ini pola pikir. Fixed mindset, saya bisa sukses jika punya bakat. Grow mindsetnya apa? Saya bisa sukses dengan berusaha. Jadi fixed mindsetnya itu saya bisa sukses jika punya bakat. Jadi kadang orang berpikir bisa sukses harus punya bakat. Tapi harus dirubah, harus punya grow mindset. Yaitu saya bisa sukses dengan berusaha. Lanjut, kegagalan. Saya menyerah. Grow mindsetnya, fixed mindsetnya saya menyerah. Grow mindsetnya saya akan coba lagi. Jadi kalau gagal, jangan gampang menyerah. Itu pola pikir fixed mindset. Ya, harus menggunakan pola pikir grow mindset. Jadi saya akan coba lagi. Jadi kalau gagal, persoalan kegagalan harus dicoba. Kalau Anda tidak pernah mencoba, karena pola pikir fixed mindset, maka pasti Anda akan menyerah. Selanjutnya, kesulitan. Contohnya fixed mindset. Saya tidak bisa. Saya tidak mampu. Grow mindsetnya, saya belum bisa. Jadi harus di pikiran Anda harus bilang saya belum bisa. Bukan saya tidak bisa. Masalah. Mengapa masalah itu terjadi pada saya? Kalau fixed mindsetnya, mengapa masalah ini terjadi pada saya? Grow mindsetnya, solusi apa yang bisa saya upayakan? Kritik. Saya sakit hati. Kadang orang dikritikan begitu kan? Saya sakit hati. Harus dirubah pola pikirnya, fixed mindset. Kadang orang bilang saya sakit hati. Harus dirubah. Terima kasih, saya akan memperbaiki. Jadi seandainya Anda dikritik, harus dirubah pola pikirnya. Saya terima kasih, saya akan memperbaiki. Oke, jadi Anda sudah paham mana fixed mindset, mana grow mindset. Mana pola pikir fixed mindset, mana pola pikir grow mindset. Paham? Ya. Sebentar Pak lihat kalau paham. Oke? Pak ulangi, kesuksesan saya bisa sukses jika punya bakat. Saya bisa sukses kalau grow mindsetnya, saya bisa sukses dengan berusaha. Kegagalan, saya kalau fixed mindsetnya, saya menyerah. Grow mindsetnya, saya akan coba lagi. Seandainya mendapatkan masalah, mengapa fixed mindset?
Mengapa masalah ini terjadi pada saya? Grow mindset-nya, solusi apa yang bisa saya upayakan? Seandainya mendapatkan kritik, saya sakit hati. Itu kata-kata fix mindset. Grow mindset-nya, terima kasih, saya akan memperbaikinya. Oke, kita lanjut. Silakan, kelompok 1. Mana yang masuk? Apakah saya fix mindset atau grow mindset? Dari pertanyaan di sini. Mulai dari kelompok 1. Pak tanya. Baca kelompok 1. Ada? Yoga, baca. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah. Terlalu banyak. Oke, fix mindset atau grow mindset? Grow. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Fix mindset atau grow mindset? Oke, kelompok 1 fix mindset. Oke, selanjutnya yang kedua, yang baca kelompok 3. Yang jawab kelompok 2. Silakan. Baca kelompok 3. Ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Kelompok 2 apa jawabannya? Fix mindset. Cocok. Cocok atau tidak? Cocok. Silakan. Kelompok 2. Baca. Yang ketiga. Saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Oke, yang jawab kelompok 1. Masuk? Grow mindset. Silakan kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 1 lagi. Baca. Yang keempat. Saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh atau gagal. Ya, yang jawab kelompok 3. Fix mindset. Ya, oke. Benar. Selanjutnya kelompok 2. Silakan baca. Nanti kelompok 3 yang jawab. Yang kelima. Saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai bukti ketidakmampuan saya. Grow mindset. Ya. Kelompok 3. Grow mindset. Silakan kelompok 3 baca. Nanti kelompok 1 yang jawab. Masuk usaha. Usaha dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan kemampuan saya. Ya. Kelompok 1. Ya, grow mindset. Lanjut. Kelompok 2 baca lagi. Bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Usaha saja tidak cukup jika Anda tidak berbakat. Ya, kelompok 3 jawabannya. Usaha sampai di mana? Bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Usaha saja tidak cukup jika Anda tidak berbakat. Apa ini? Grow atau? Ya, jawabannya fix mindset. Lanjut. Jadi Anda sudah paham mana fix mindset, mana grow mindset. Selanjutnya, apakah saya fix mindset atau grow mindset? Itu kan? Yang tadi ini kan? Jadi jawabannya ini. Yang pertama, fix mindset. Soal kedua, fix mindset. Soal ketiga, grow mindset.
Soal keempat, fixed mindset. Soal kelima, grow atau fix? Jadi yang benar soal pertama itu fixed mindset. Soal kedua fixed mindset. Soal ketiga grow mindset. Soal keempat fixed mindset. Soal kelima grow mindset. Soal ke berapa lagi? 6 grow mindset. Soal ketujuh fixed mindset. Oke, selanjutnya. Jadi ini otak kita. Ada namanya neuroplastisitas. Adalah mekanisme biologis yang mendasari grow mindset. Setiap kali individu dengan grow mindset menghadapi tantangan dan berusaha mengatasinya, otak mereka sedang membentuk dan memperkuat koneksi saraf baru yang terkait dengan keterampilan atau pengetahuan tersebut. Jadi ini otak, gambaran otak kita. Ya ini. Hati-hati. Pujian menghancurkan resiliensi. Jadi orang yang biasa dipuji itu bisa menghancurkan resiliensi. Atau biasa orang bilang daya lenting. Daya tahan untuk bisa berkembang. Contoh, kelas A dipuji, kelas B diberi dukungan. Jadi hati-hati, pujian bisa menghancurkan resiliensi. Jadi orang yang selalu dipuji itu bisa menurunkan daya lentingnya atau daya resiliensinya. Lanjut. Ada pujian, ada dukungan. Fokus pada orangnya, pujian. Kamu hebat. Kalau dukungan, kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat prestasi itu. Jadi kalau orang yang selalu dipuji, kamu hebat. Hati-hati kalau ada yang selalu puji, apalagi guru yang selalu puji kan. Itu gampang terlena orang kan. Jadi orang bilang kamu hebat atau guru bilang kamu hebat. Itu bisa menghancurkan resiliensi. Jadi harus dukungan. Kemudian biasa kadang orang dewasa sebagai subjek, ibu bapak bangga padamu. Kalau dukungan, kamu pasti bangga pada dirimu. Itu kan? Kemudian orang dewasa sebagai yang mengontrol, bapak ibu senang kamu mau dengar nasihat kami. Dukungannya ini memberikan kepercayaan. Bapak ibu percaya kamu bisa belajar dari kesalahan. Fokus pada kesempurnaan hasil. Wah, suaramu merdu sekali. Ya, contohnya suaramu merdu sekali. Fokus pada usaha dan progresnya yang berhubungan dengan dukungan. Kamu sudah berlatih sangat keras. Kamu pasti bisa. Fokus pada kesempurnaan hasil. Selanjutnya, menjadi takut berbuat salah. Itu pujian. Jadi orang yang selalu dipuji, kadang takut membuat salah. Karena biasanya contohnya, kamu memang anak patuh, tidak pernah mengecewakan ibu. Kalau dukungan ini mendorong untuk keberanian. Jadi orang yang selalu diberikan dukungan itu mendorong untuk selalu berani. Saya contohnya di sini, saya yang semua yang belajar sepeda pasti pernah jatuh. Ayo coba terus. Jadi membangun budaya ordinary magic.
dalam konteks pendidikan, penerapan ordinary magic ini berarti fokus pada membangun dan memelihara faktor-faktor pelindungan yang mendukung resiliensi murid melalui praktik-praktik sehari-hari yang terintegrasi dengan dalam lingkungan sekolah. Oke, kelompok 1, silakan baca dulu ini. Yoga baca. Yang membantu murid menerima dan bangkit dari kegagalan. Bisa dibaca? Ya. Membantu murid menerima dan bangkit dari kegagalan. Oke. Silakan lanjut. Meskipun impian final kali ini belum terwujud, bukan berarti usaha kita sia-sia. Usaha yang ditampilkan pada pertandingan tadi menunjukkan kamu memiliki semangat dan ketekunan. Mari kita jadikan ini sebagai bahan bakar untuk evaluasi, belajar dari setiap pertandingan dan kembali lebih kuat di musim depan. Kepala 3 tim. Ya. Oke, sampai situ. Jadi itu kata-kata grow mindset. Ini kan. Jadi meskipun impian final kali ini belum terwujud, bukan berarti usaha kita sia-sia. Usaha yang ditampilkan pada pertandingan tadi menunjukkan kamu memiliki semangat, ya, ketekunan. Mari kita jadikan ini sebagai bahan bakar untuk evaluasi, belajar dan setiap pertandingan dan kembali lebih kuat di musim depan. Jadi harus ada apresiasi, ada koreksi dan apresiasi. Jadi ketika orang memberikan semangat grow mindset, itu harus diawali dengan apresiasi, di tengahnya koreksi dan di akhir apresiasi lagi. Lihat di situ. Bapak apresiasi kamu sudah mengarahkan upaya terbaikmu. Kemudian dikoreksi lagi. Bapak apresiasi kamu sudah mengarahkan upaya terbaikmu. Kemudian diapresiasi lagi. Bagaimana agar kamu bisa mengurangi waktu apa ini? Waktu nonton dan mengalokasikan lebih banyak waktu untuk berlatih atau latihan. Kemudian diapresiasi lagi. Bapak percaya kamu pasti bisa. Jadi masuk lembut, tegas. Ya. Jadi berhubungan dengan grow mindset, ada lembut dan tegas. Tapi kalau nanti dikurangi S-nya maka muncul tega. Kalau ditambah S-nya jadinya tegas. Gitu kan? Lihat. Perhatikan. Ibu burung di sini apakah tegas atau tega? Menendang anaknya agar mulai belajar terbang dari sarangnya ini. Tegas atau tega? Ya. Tegas. Jadi tegas tapi tidak lembut. Ada tegas tapi lembut. Situ kan? Jadi contohnya itu hasilnya, seandainya kita tegas tapi tidak lembut. Hasilnya di situ orang tua memang
orang tua menang, anak kalah. Jadi kalau tegas dengan tidak lembut, jadi kadang orang tegas, kadang tidak lembut, maka orang tua menang, anak kalah. Seandainya orang tegas baru lembut. Seandainya tegas tidak lembut tadi kan? Kalau tegas tidak lembut, orang tua menang, anak kalah. Tapi kalau tegas lembut, orang tua menang, anak menang. Mana bagus? Tegas lembut atau tegas tidak lembut? Jadi harus tegas lembut. Kemudian ada tidak tegas, tidak lembut. Hasilnya apa? Ya. Jadi kalau tidak tegas, tidak lembut, orang tua dan anak sama-sama kalah. Kalau tidak tegas tapi lembut, hasilnya apa? Ya, orang tua kalah, anak menang. Jadi orang keempat mana yang bagus? Ya, tegas, lembut, supaya orang tua menang, anak juga bisa menang. Orang tua sukses mendidik, anak bisa sukses dididik. Itu. Begitu juga di sekolah. Guru bisa sukses mendidik, anak bisa sukses dididik. Lanjut saja. Ya, oke. Jadi tadi tentang pola pikir, fixed mindset dan growth mindset. Itu kan yang berhubungan dengan resiliensi. Apa itu kalau dikatakan apa itu resiliensi? Daya lenting. Itu kan. Jadi kesimpulannya growth mindset dan fixed mindset. Jadi pola pikir itu harus menggunakan pola pikir growth mindset. Jadi ketika jatuh harus bangkit. Jadi ketika Anda punya masalah harus bangkit untuk bisa menyelesaikan masalah. Itu kan? Makanya Pak sampaikan materi ini penting untuk bisa menyelesaikan masalah Anda ketika menemukan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Baik masalah dalam sekolah maupun dalam lingkungan sehari-hari di rumah nanti. Mungkin hanya itu yang perlu Pak sampaikan. Ada yang bertanya? Tidak ada? Ya. Jadi kesimpulan Pak sudah sampaikan tadi bahwa fixed mindset itu pola pikir yang gampang menyerah. Sedangkan growth mindset pola pikir yang tumbuh dan bisa berkembang untuk bisa menyelesaikan masalah Anda. Oke, mungkin proses pembelajaran bimbingan klasikal pada hari ini kita akhiri. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, terima kasih. Insya Allah minggu depan mungkin Pak akan masuk lagi dengan jurus-jurus selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.